Ada isu panas yang sedang terjadi di dunia ekonomi sekarang, yaitu mata uang bridge. Buat kalian yang belum tahu apa itu bridge, jadi bridge itu adalah singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Negara-negara besar ini sekarang lagi ngebahas ide besar untuk bikin mata uang mereka sendiri. Gimana dampak buat dolar Amerika yang selama ini jadi bos besar dalam perdagangan global? Yuk kita bahas. Jadi sebelum kita masuk ke gimana mata uang baru bridge ini berdampak, kita perlu ngerti dulu kenapa negara-negara ini tertarik untuk bikin mata uang baru. Bridge terbentuk sebagai aliansi ekonomi yang mau mencari alternatif dari ketergantungan sama dolar Amerika. Selama ini, perdagangan internasional dari minyak sampai bahan pangan kebanyakan dihitung pakai dolar. Jadi otomatis US punya kontrol besar terhadap ekonomi global. Bridge pengen mata uang ini jadi alternatif buat mereka dan mengurangi dominasi dolar. Dengan kata lain, mereka pengen punya kendali lebih terhadap ekonomi mereka sendiri tanpa campur tangan US. Apalagi beberapa negara di bridge kayak Rusia dan China udah mulai konflik dengan US. Mereka merasa nggak mau bergantung sama mata uang yang diatur lawan politik mereka. Bayangin aja kalau sampai mata uang bridge ini beneran sukses dan diterima secara global, bakal ada perubahan besar terhadap dolar US. Selama ini, dolar punya status sebagai mata uang cadangan dunia, artinya hampir semua negara nyimpen cadangan devisa mereka dalam bentuk dolar. Kalau sampai bridge ini beneran sukses bikin mata uang mereka dan diterima secara global, bakal banyak negara yang akhirnya mulai pindah dari dolar ke mata uang bridge. Misalnya, negara-negara Afrika dan Asia yang punya hubungan dagang kuat dengan China atau Rusia mungkin bakal pindah ke mata uang baru ini untuk lebih hemat biaya konversi. Ini bisa bikin permintaan dolar turun dan akibatnya nilai tukar dolar mungkin akan melemah. Dari sisi gua, ini bakal terjadi perubahan besar dan menguntungkan buat beberapa negara, terutama yang sering kena imbas kenaikan suku bunga atau inflasi dolar. Tapi ada juga sisi negatifnya. Kalau dolar jadi lemah, negara-negara yang masih mengandalkan dolar bisa kena inflasi lebih tinggi karena biaya impor menjadi naik. Meski terdengar keren dan potensial, nyiptain mata uang baru buat bridge itu bukan hal yang gampang. Ada banyak banget tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, soal kepercayaan. Selama ini, dolar dianggap aman karena ekonomi US stabil, kuat, dan punya cadangan emas. Sedangkan di bridge, ekonomi mereka masih sangat beragam. Ada negara maju kayak China, tapi ada juga negara berkembang seperti Afrika Selatan. Solusi yang mungkin mereka akan lakukan adalah memperkuat aliansi dan menambah cadangan emas atau membangun basis ekonomi yang lebih kuat. Ini mungkin aja mereka bikin mekanisme cadangan baru atau teknologi blockchain yang transparan biar orang-orang bisa percaya kalau mata uang ini benar-benar aman. Misalnya mereka bikin sistem blockchain di mana setiap transaksi bisa dilacak dan ada audit rutin yang menunjukkan kekuatan ekonomi di belakang mata uang ini. Tapi ya tetap aja kalau sampai mata uang ini nggak diterima pasar, bisa-bisa malah merugikan negara-negara bridge sendiri kalau ekonomi mereka goyah. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan besarnya, apakah benar mata uang bridge ini bakalan diadopsi secara global? Menurut gua, ini mungkin aja, tapi tetap enggak dalam waktu yang dekat. Mereka perlu waktu buat bangun kredibilitas dan membuktikan kalau mata uang ini beneran stabil. Negara-negara di luar bridge, khususnya di Asia, Afrika, atau Amerika Latin, mungkin akan lebih tertarik buat beralih karena mereka juga merasa dikendalikan sama dolar. Bayangin aja kalau sampai negara-negara di ASEAN ini akhirnya beralih ke mata uang bridge. Mungkin akan muncul blok-blok ekonomi baru yang akan berpusat ke bridge, bukan lagi ke US yang mendominasi ekonomi secara global. Tapi akan ada dua kekuatan besar, yaitu US dengan dolar, dan bridge dengan mata uang mereka. Opini gue pribadi, ini bakal jadi persaingan menarik yang bakal menguntungkan beberapa negara berkembang. Karena kalau sampai benar-benar bridge ini nggak kuat, bakal ada gejolak ekonomi baru. Jadi itu tadi penjelasan gue terhadap mata uang baru bridge. Semoga informasi ini membantu buat kalian yang sedang mengikuti berita ekonomi.